Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kromalana Yamin dengan NIM 22002072 dari sesi 003. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin otokratik. Dalam tipe ini, leader atau pemimpin memiliki karakteristik atau kebiasaan yang dipandang sebagai tipe yang negatif. Tipe ini cenderung termasuk dalam kategori egois. Dia menganggap dirinya sebagai sumber dari segala sesuatu, bahkan satu-satunya sumber dalam kehidupan organisasi. Ciri-ciri dari tipe ini. Yang pertama, menganggap bawahan sebagai alat, disuruh dan dipaksa. Yang kedua, tidak mau menerima kritik, saran atau pendapat yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuatnya. Yang ketiga, kekuasaan forum tergantung dari kekuasaan formal yang dimilikinya. Keempat, sering menggunakan pendekatan dengan unsur paksaan, bahkan menghukum. Yang kedua, tipe laissez-faire, yaitu tipe yang bertentangan dengan tipe otokratik, di mana memberikan kembali kebebasan atau tadi mempercayakan dan memberikan kepercayaan penuh pada orang yang dipercayainya. Tipe ini biasanya menafsirkan demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa hambatan. Tingkat keberhasilan pada tipe ini semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dideksi bawahan atau anggota. Kelebihan tipe ini, yang pertama, keputusan berada di tangan bawahan. Bawahan punya kemandirian tinggi. Yang kedua, pemimpin tidak mempunyai demokrasi karena karyawan mempunyai kebebasan. Yang ketiga, bawahan tidak merasa tertekan. Kelemahan dari tipe ini, yang pertama, cenderung merasa bebas, karyawan menjadi tidak hormat dan tidak sopan. Yang kedua, mudah terjadi kekacauan karena setiap orang merasa punya hak. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi bisa berjalan sangat lancar hingga bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Jika terjadi suatu masalah maka akan diputuskan secara bersama-sama. Tidak hanya pemimpin saja, tetapi bawahan harus diikut sertakan. Kelebihan tipe ini, hubungan antar pemimpin dan bawahan menjadi harmonis dan tidak kaku karena pemimpin tipe ini menyadari bahwa ia adalah bagian dari organisasi. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan biasanya diambil melalui diskusi atau musyawarah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dari pegawai karena dapat mengajukan pendapat dan ide tanpa rasa takut. Yang keempat, pemimpin dan bawahan cenderung sejalan. Kekurangan dari tipe ini, yang pertama, proses pengambilan keputusan biasanya cenderung berlangsung lama.
kedua, sulit mencapai kata mufakat karena setiap orang akan merasa paling benar. Yang ketiga, akan memicu konflik yang besar apabila keputusan yang diambil tidak sesuai. Yang keempat, tipe karismatik. Tipe ini memiliki karakteristik yang khusus, yaitu daya tarik yang memikat baik dari tampilan, omongan, cara bicara, dan seluruh style yang dimilikinya. Kelebihan dari tipe karismatik. Yang pertama, pemimpin memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena dapat perlindungan. Yang ketiga, biasanya loyalitas dan kepercayaan dan keyakinan dari pengikut tidak perlu dipertanyakan. Kekurangan dari tipe ini. Bawahan cenderung tidak memiliki inisiatif dan cenderung hanya mengikuti. Yang kedua, keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada musyawarah, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Pada bawahan cenderung sangat yakin mengikuti. 5. Tipe militeristik. Tipe ini lazim digunakan dalam kemiliteran yang tegas dan memiliki sifat yang tegas. Karakteristiknya menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah dan tidak bisa ditolak. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan lebih sering bergantung pada jabatan, pangkat, dan level siapa yang telah tinggi. Yang ketiga, tipe ini sering digunakan dengan formalitas yang berlebihan. Yang keempat, sukar menerima kritikan. Kelebihan tipe militeristik. Yang pertama, sangat tegas. Pemimpin yang tegas tidak lagi memiliki keraguan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, bawahan akan disiplin. Yang ketiga, bawahan merasa nyaman dan yakin bahwa pemimpin di belakangnya suatu aturan yang akan menjaganya. Kelemahan dari tipe ini. Suasana akan cenderung sangat kaku karena lingkungan yang sangat formal. Yang kedua, pemimpin akan sulit menerima kritik dan saran. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan dan tidak bisa mengeluarkan keluh kesah karena tidak nyaman dengan aturan banyak yang mengikat. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.